Selamat datang kembali di Lampor Channel. Semoga kalian sehat-sehat ya. Mari kita bercerita. Di sebuah kota kecil di Mojokerto, sebuah rental mobil berdiri dengan tampilan biasa saja. Namun siapa sangka bahwa gudang di baliknya menyimpan rahasia gelap yang tak terungkap. Usaha itu dimiliki oleh Pak Sur, seorang pria parubaya yang dikenal ramah, jujur, dan selalu membantu pelanggan. Suara langkah kaki yang terdengar di malam sepi dan secangkir kopi yang selalu muncul tanpa jejak membawa Andi ke dalam pusaran misteri yang lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kematian Pak Sur? Dan mengapa bayangannya tak pernah benar-benar pergi? Sebelum kita mulai, mari kita mengobrol sebentar di kolom komentar. Kami ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang cerita ini. Dan jangan ragu untuk tinggalkan komentar. Walaupun hanya sekedar menuliskan asal kotamu dan bagikan pengalaman, atau cerita yang pernah kamu dengar di kolom komentar, atau ide-ide konten yang menarik dan mistis yang ingin kamu ketahui lebih dalam. Di sebuah sudut kota Mojokerto, terdapat sebuah usaha rental mobil yang sangat terkenal. Usaha itu dimiliki oleh Pak Sur, seorang pria parubaya yang dikenal ramah, jujur, dan selalu membantu pelanggan. Namun, di balik senyumnya yang hangat, ada saingan bisnis yang iri dengan kesuksesan Pak Sur. Sebut saja saingan itu Pak Harun. Ia juga memiliki usaha rental mobil, tetapi usahanya tak pernah bisa menyaingi kejayaan milik Pak Sur. Pak Harun kerap mendengar pelanggan memuji pelayanan Pak Sur, yang membuat amarah dan rasa dengkinya semakin membara. Suatu malam, saat langit Mojokerto gelap tanpa bintang, Pak Sur menerima telepon dari seorang pria yang mengaku ingin menyewa mobil mendadak. Karena sifatnya yang selalu ingin membantu, Pak Sur setuju untuk bertemu di kantor rentalnya meski sudah larut malam. Namun, itu adalah malam terakhir Pak Sur terlihat hidup. Esok paginya, warga Mojokerto gempar. Tubuh Pak Sur ditemukan di gudang belakang kantornya, tergeletak dengan wajah pucat dan leher penuh luka bekas cekikan. Tak ada saksi mata, dan tak ada tanda-tanda perlawanan. Hanya ada satu hal yang aneh, pintu gudang terkunci dari dalam. Berita kematian Pak Sur menyebar cepat, membuat banyak orang berduka. Namun, tak semua orang merasa kehilangan. Di tempat lain, Pak Harun terlihat tenang, bahkan membuka usahanya lebih awal dari biasanya. Banyak warga mulai mencurigai pria itu, tetapi tak ada bukti kuat yang mengarah padanya. Beberapa bulan berlalu, dan rental mobil Pak Harun justru semakin sepi. Pelanggan mulai melaporkan hal-hal aneh saat menggunakan mobil dari tempatnya. Ada yang mendengar suara langkah kaki di bagasi, ada pula yang mencium bau anyir tanpa sebab. Bahkan, beberapa sopir mengaku melihat bayangan pria tua dengan wajah penuh luka melintas di kaca spion. Suatu malam, Pak Harun memutuskan untuk mengendarai salah satu mobil rentalnya sendiri. Di tengah perjalanan, ia merasakan hawa dingin menusuk tulang, meski AC sudah dimatikan. Saat melihat kaca spion, ia terpaku. Di sana, sosok Pak Sur duduk di kursi belakang, menatapnya dengan mata kosong dan senyum menyeramkan. Harun, usahamu tak akan pernah hidup tenang. Suara itu berbisik pelan namun jelas, membuat bulu kuduk Pak Harun berdiri. Mobil yang dikendarai Pak Harun ditemukan keesokan harinya di tepi jurang, dengan pintu terkunci dari dalam. Tubuh Pak Harun ditemukan tak bernyawa. Wajahnya penuh ekspresi ketakutan seolah menyaksikan sesuatu yang mengerikan sebelum ajal menjemput. Sejak saat itu, rental mobil milik Pak Sur tetap menjadi legenda di Mojokerto. Banyak yang percaya arwah Pak Sur masih berkeliaran, menjaga bisnisnya sekaligus menuntut balas atas dendam yang tak terbalaskan. Dan bagi siapapun yang mencoba menghancurkan usaha orang lain demi kepentingan pribadi, kisah Pak Sur menjadi pengingat kelam bahwa keadilan tak selalu datang dari tangan manusia. Setelah kematian misterius Pak Harun, desas-desus tentang arwah Pak Sur yang gentayangan mulai menyebar luas di Mojokerto. Banyak warga percaya bahwa Pak Sur sedang menuntut keadilan atas kematiannya. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa arwahnya hanya ingin memastikan usahanya tidak jatuh ke tangan yang salah. Beberapa bulan kemudian, usaha rental mobil milik Pak Sur, yang sempat terbengkalai, dibeli oleh seorang pengusaha muda bernama Andi. Ia adalah pemuda ambisius yang ingin menghidupkan kembali kejayaan rental itu. Namun, sejak ia mulai merenovasi kantor dan gudang rental, kejadian aneh mulai terjadi. Suatu malam, Andi yang sedang lembur di kantor mendengar suara langkah kaki dari arah gudang. Padahal, ia tahu betul bahwa tidak ada siapapun di sana. Dengan rasa penasaran, ia membawa senter dan berjalan menuju gudang. Saat pintu gudang dibuka,
Ia merasakan hawa dingin menyergap tubuhnya. Di sudut ruangan, ada sebuah kursi tua yang ditinggalkan oleh Pak Sur. Kursi itu bergoyang perlahan, seolah-olah seseorang sedang duduk di atasnya. Andi mencoba mendekat, tetapi tiba-tiba lampu gudang berkedip-kedip, dan suara berat terdengar. Andi, jaga tempat ini dengan baik. Jangan ulangi kesalahan mereka. Andi terpaku. Di depan kursi itu, samar-samar ia melihat bayangan Pak Sur, lengkap dengan senyumnya yang khas, tetapi dengan mata yang tajam penuh peringatan. Setelah itu, bayangan itu menghilang, dan gudang menjadi sunyi kembali. Esok harinya, Andi menceritakan kejadian itu kepada seorang tetua kampung yang mengenal Pak Sur semasa hidup. Tetua itu mengangguk perlahan. Pak Sur tidak jahat, nak. Tapi dia ingin memastikan usahanya tidak dinodai lagi. Dia hanya akan tenang jika kau menjalankan tempat ini dengan jujur dan baik, seperti yang dia lakukan dulu. Sejak malam itu, Andi bertekad untuk menjaga rental mobil itu dengan sepenuh hati. Anehnya, setelah ia memulai usahanya, pelanggan mulai berdatangan, dan reputasi rental itu kembali naik. Namun, ada satu hal yang selalu ia lakukan setiap malam, meletakkan segelas kopi hitam di meja kecil di depan kursi tua di gudang. Entah kebetulan atau tidak, setiap pagi, kopi itu selalu habis, hanya menyisakan ampas di dasar gelas. Warga Mojokerto percaya bahwa arwah Pak Sur akhirnya tenang karena tempat usahanya kembali dikelola dengan baik. Namun, bagi Andi, ia tahu bahwa Pak Sur masih ada di sana, mengawasi setiap langkahnya. Dan hingga kini, siapapun yang mencoba mengambil jalan licik atau berbuat curang di tempat itu, akan mendapati hal-hal tak terjelaskan. Mungkin sebuah kursi yang bergoyang sendiri, atau mungkin bisikan pelan di telinga, mengingatkan mereka akan janji seorang pengusaha sejati, kejujuran adalah harga mati. Beberapa tahun berlalu sejak Andi mengambil alih rental mobil milik Pak Sur. Usahanya berkembang pesat, dan ia merasa bahwa Pak Sur telah merestui usahanya. Namun, ada satu malam yang mengubah segalanya. Malam itu, Mojokerto dilanda hujan deras. Andi, seperti biasa, memeriksa kendaraan yang akan disewa esok hari. Saat ia memeriksa mobil terakhir di garasi, ia mendengar suara ketukan dari arah gudang. Suara itu pelan, tetapi berirama, seperti ada seseorang yang mengetuk dengan ritme tertentu. Andi mendekati gudang dengan hati-hati. Ketukan itu semakin keras, seolah-olah memanggilnya. Ketika ia membuka pintu gudang, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di tengah gudang, kursi tua tempat Pak Sur biasa duduk telah berpindah posisi, menghadap ke arah pintu. Di atas kursi itu, tergantung sebuah kunci mobil lama yang berkarat, dengan tulisan kecil di gantungannya, "Balas dendam." Andi bingung dan ketakutan. Ia segera membawa kunci itu ke dalam kantor dan menyimpannya di laci meja. Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur. Kata-kata balas dendam terus terngiang di kepalanya. Keesokan harinya, seorang pria tua datang ke rental mobil Andi. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Joko, salah satu sahabat dekat Pak Sur semasa hidup. Wajahnya terlihat muram ketika ia memandang gudang di belakang kantor. "Pak Sur belum tenang," kata Pak Joko tiba-tiba. Andi terkejut. "Maksud Bapak apa?" "Saya sudah menjaga tempat ini dengan baik, seperti pesan Pak Sur." Pak Joko menggeleng pelan. Kematian Pak Sur bukan sekadar soal iri atau dengki. Nah, ada rahasia besar yang belum terungkap. Dan arwahnya tidak akan tenang sampai semua pelaku menerima ganjarannya. Malam harinya, Andi tidak bisa mengabaikan kata-kata Pak Joko. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang kematian Pak Sur. Ia menggali berbagai cerita dari warga setempat dan menemukan bahwa Pak Harun, yang sudah meninggal, bukan satu-satunya pihak yang terlibat dalam pembunuhan itu. Ada pihak lain, orang berpengaruh di Mojokerto yang diam-diam mendukung Pak Harun untuk menyingkirkan Pak Sur. Mereka adalah para pemilik tanah di sekitar rental yang merasa terganggu dengan keberadaan usaha Pak Sur yang terus berkembang. Andi mulai merasa dirinya berada dalam bahaya. Ia sering merasakan ada yang mengawasinya dari bayang-bayang. Mobil-mobil di rentalnya terkadang bergerak sendiri, dan suara langkah kaki di gudang semakin sering terdengar. Hingga suatu malam, Andi mendapat mimpi yang begitu nyata. Dalam mimpinya, Pak Sur berdiri di depan gudang dengan wajah penuh luka. Ia memandang Andi dengan tatapan tajam. "Andi, kunci itu adalah petunjuk. Temukan kebenarannya, atau kau akan menjadi korban berikutnya." Ketika terbangun,
Andi langsung membuka laci meja dan mengambil kunci berkarat itu. Ia memerhatikan tulisan di gantungannya dan menyadari ada goresan kecil lain di baliknya. Sebuah inisial, R dan S. Andi yakin itu adalah petunjuk. Ia mulai menyelidiki, dan penelusurannya membawanya ke seorang pria bernama Rahmat Setio, seorang pengusaha besar di Mojokerto yang dulu memiliki hubungan bisnis dengan Pak Harun. Rahmat adalah sosok yang selama ini tak pernah dicurigai. Andi mencoba menemui Rahmat, tetapi pria itu menolak berbicara. Beberapa hari kemudian, Rahmat ditemukan tewas dalam kecelakaan aneh di rumahnya. Mobilnya menabrak tembok garasi dengan kecepatan tinggi, padahal tidak ada jejak pengereman. Yang membuat ngeri adalah pesan yang ditemukan di kaca spion mobilnya. Tulisan itu dibuat dari uap, keadilan telah tiba. Sejak kejadian itu, kejadian mistis di rental mulai mereda. Gudang menjadi lebih sunyi, dan kursi tua itu tetap berada di tempatnya. Andi tahu, Pak Sur telah menyelesaikan urusannya. Namun, setiap malam hujan deras, Andi tetap meletakkan secangkir kopi hitam di depan kursi tua itu. Ia tahu, meskipun arwah Pak Sur telah tenang, semangatnya untuk menjaga tempat itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Setelah kematian Rahmat Setio, Andi merasa bahwa misteri di balik kematian Pak Sur akhirnya terpecahkan. Kejadian mistis di rentalnya mulai berkurang, dan usaha itu terus berkembang. Namun, dalam hati kecilnya, Andi masih merasa bahwa sesuatu belum selesai sepenuhnya. Beberapa minggu setelah kejadian itu, seorang wanita tua datang ke rental. Ia mengenakan kerudung hitam dan membawa tas kecil. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Bu Mirah, istri almarhum Pak Sur. Wajahnya terlihat lelah, namun sorot matanya tajam. Pak Sur datang ke mimpiku, katanya pelan, membuat Andi merinding. Ada apa, Bu? Apa yang Pak Sur katakan? Tanya Andi penasaran. Dia bilang ada sesuatu yang tertinggal di gudang. Sesuatu yang menjadi kunci mengapa dia tidak pernah benar-benar pergi. Ujar Bu Mirah sambil menatap ke arah gudang tua di belakang kantor. Andi merasa ragu, tetapi ia tahu ia tidak bisa mengabaikan hal ini. Bersama Bu Mirah, ia memasuki gudang tua yang sudah lama tidak disentuh sejak kejadian terakhir. Hawa dingin menyambut mereka, meskipun hari itu siang cukup terik. Di sudut gudang, di balik tumpukan ban bekas, mereka menemukan sebuah peti kayu kecil yang terkunci. Andi mengambil kunci berkarat yang ditemukan sebelumnya, yang bertuliskan balas dendam. Dengan gemetar, ia memasukkan kunci itu ke dalam gembok peti. Gembok itu terbuka dengan mudah. Di dalam peti, mereka menemukan sebuah buku catatan tua milik Pak Sur. Halamannya sudah menguning, tetapi tulisan tangan Pak Sur masih terbaca jelas. Buku itu berisi catatan rinci tentang persaingan bisnisnya, tekanan dari pihak-pihak tertentu, dan ancaman yang ia terima sebelum kematiannya. Namun, yang membuat Andi dan Bu Mirah tercekat adalah halaman terakhir buku itu. Ada satu kalimat yang ditulis dengan tinta merah tebal. Yang membunuhku bukan hanya Harun. Ada mereka yang lebih kejam, dan mereka masih bebas. Bu Mirah menangis terisak. Jadi, Pak Sur tahu dia tahu siapa yang sebenarnya merencanakan semua ini. Andi membaca lebih jauh. Ada nama-nama lain yang disebutkan di buku itu, nama-nama orang yang ternyata bekerja sama dengan Rahmat dan Pak Harun. Mereka adalah tokoh-tokoh berpengaruh di Mojokerto, yang selama ini dianggap terhormat. Andi tahu bahwa ia harus mengambil langkah. Bersama Bu Mirah, ia membawa buku itu ke pihak berwajib. Meski awalnya mendapat tekanan dari berbagai pihak, bukti yang diberikan cukup untuk membuka kembali kasus kematian Pak Sur. Satu persatu nama besar di Mojokerto mulai diperiksa, dan beberapa di antaranya akhirnya mengaku terlibat dalam rencana pembunuhan itu. Namun, di balik kemenangan itu, Andi mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap malam setelah penyelidikan dimulai, ia kembali mendengar suara langkah kaki di gudang. Kali ini, suara itu tidak terasa mengancam, melainkan seolah-olah seseorang sedang mondar-mandir dengan tenang. Suatu malam, Andi memutuskan untuk menghadapi rasa penasarannya. Ia masuk ke gudang dengan membawa lilin, karena lampu di sana sudah lama mati. Di tengah gudang, ia melihat kursi tua Pak Sur bergoyang perlahan, seperti ada seseorang yang duduk di sana. "Pak Sur?" panggil Andi dengan suara gemetar. Bayangan samar-samar muncul di kursi itu. Wajah Pak Sur terlihat lebih damai dari sebelumnya. Ia menatap Andi dengan senyum lembut. "Terima kasih, Andi," kata sosok itu,
Suaranya terdengar seperti bisikan angin. Kau telah menyelesaikan apa yang tidak bisa kulakukan. Usaha ini aman sekarang, dan mereka yang bersalah telah mendapat balasan. Sebelum Andi sempat menjawab, bayangan itu perlahan memudar. Kursi tua itu berhenti bergoyang, dan gudang kembali sunyi. Esok harinya, Andi memutuskan untuk menutup gudang tua itu selamanya. Ia merasa bahwa Pak Sur akhirnya telah pergi dengan tenang. Namun, setiap kali ia berjalan melewati gudang itu, ia selalu mengingat sosok Pak Sur, seorang pria yang berjuang untuk keadilan, bahkan setelah kematiannya. Rental mobil itu tetap menjadi yang terbaik di Mojokerto. Tetapi bagi Andi, itu lebih dari sekadar bisnis. Itu adalah tempat yang menyimpan kisah seorang pengusaha jujur yang tidak pernah menyerah, bahkan ketika hidupnya diambil secara tragis. Dan setiap malam, Andi tetap meletakkan secangkir kopi hitam di meja kecil kantor. Bukan untuk arwah yang gentayangan, tetapi sebagai penghormatan kepada Pak Sur, bos rental yang kisahnya tidak akan pernah dilupakan. Meski gudang tua itu telah ditutup dan arwah Pak Sur diyakini sudah tenang, Andi tidak bisa sepenuhnya menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Bisnis rental mobilnya berjalan lancar, pelanggan semakin banyak, tetapi beberapa kali ia menangkap bayangan di sudut mata, terutama saat malam tiba. Pada suatu malam yang dingin, ketika Andi tengah menyelesaikan laporan keuangan di kantornya, lampu mendadak berkedip. Ia menoleh ke arah jendela dan melihat sesuatu yang membuatnya tercekat. Di kaca jendela, samar-samar terlihat bayangan seorang pria berdiri, menatapnya dari luar. Namun, ketika Andi keluar untuk memeriksa, tidak ada siapapun. Kejadian itu terus berulang selama beberapa minggu. Tak hanya Andi, para karyawan juga mulai melaporkan hal-hal aneh. Salah satu sopir melaporkan bahwa ia mendengar suara pelan dari kursi belakang mobil yang ia bawa. Suara seorang pria yang berkata, "Jaga tempat ini tetap bersih." Kejadian puncak terjadi pada malam Jumat. Andi terbangun dari tidur dengan keringat dingin, setelah bermimpi tentang gudang tua itu. Dalam mimpinya, ia melihat pintu gudang terbuka sendiri, dan dari dalamnya keluar sebuah cahaya redup. Di tengah cahaya itu, bayangan Pak Sur muncul. Tetapi kali ini wajahnya tidak secerah sebelumnya. "Kau pikir ini sudah selesai, Andi?" Suara Pak Sur terdengar penuh kekecewaan. Ada seseorang yang masih bebas, dan ia lebih licik dari mereka semua. Kau harus menemukan dia, atau semuanya akan kembali hancur. Ketika Andi terbangun, ia merasa mimpinya lebih dari sekadar bunga tidur. Ia segera membuka buku catatan Pak Sur yang ia simpan di kantor. Di sana, ia kembali membaca nama-nama yang disebutkan Pak Sur, mencoba mencari petunjuk yang terlewat. Satu nama menarik perhatiannya. Wibowo, seorang pejabat tinggi yang disebut-sebut sebagai dalang utama di balik tekanan terhadap Pak Sur. Nama ini tidak pernah muncul dalam penyelidikan sebelumnya. Mungkin karena pengaruh besar Wibowo di Mojokerto. Andi mulai menyelidiki secara diam-diam. Ia mencari tahu tentang Wibowo dan hubungannya dengan Rahmat dan Pak Harun. Dari seorang mantan karyawan Pak Harun, Andi mendapat informasi bahwa Wibowo adalah orang yang memberi perintah langsung kepada Rahmat untuk mengurus Pak Sur, karena ia merasa terganggu dengan usaha rental yang dianggap menghalangi rencananya memperluas bisnis properti di wilayah itu. Namun, Wibowo terlalu kuat untuk dihadapi secara langsung. Ia memiliki koneksi luas, dan setiap langkah Andi untuk mengungkap kebenaran selalu menemui jalan buntu. Hingga suatu malam, saat Andi sedang memarkir salah satu mobil rental, ia menemukan sesuatu yang ganjil di bagasi. Sebuah amplop tua dengan tulisan tangan Pak Sur di atasnya. Kebenaran selalu menemukan jalan. Di dalam amplop itu, Andi menemukan dokumen-dokumen yang menunjukkan bukti transaksi gelap antara Wibowo dan Rahmat. Dokumen itu adalah kunci untuk menjatuhkan Wibowo. Namun, anehnya, Andi tidak tahu bagaimana amplop itu bisa ada di mobilnya. Ia merasa ini adalah hadiah terakhir dari Pak Sur. Dengan dokumen itu, Andi bekerja sama dengan seorang jurnalis lokal yang dikenal berani membongkar kasus-kasus besar. Bersama, mereka mempublikasikan bukti tersebut, dan kasus itu segera menarik perhatian nasional. Meski Wibowo mencoba mengelak, tekanan publik membuatnya tak berdaya. Ia akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman karena keterlibatannya dalam pembunuhan Pak Sur serta kasus korupsi lainnya. Setelah Wibowo ditangkap, keanehan di rental mulai menghilang sepenuhnya. Tidak ada lagi suara langkah di gudang, tidak ada bayangan di kaca, dan kursi tua Pak Sur tetap diam di tempatnya. Pada malam terakhir sebelum gudang benar-benar dikosongkan untuk direnovasi,
Andi bermimpi lagi. Dalam mimpinya, Pak Sur muncul. Tetapi kali ini wajahnya benar-benar damai. Terima kasih, Andi. Kau telah menyelesaikan semuanya. Aku bisa pergi dengan tenang sekarang. Andi terbangun dengan air mata mengalir di pipinya. Ia tahu, itu adalah perpisahan terakhir dari Pak Sur. Setelah itu, rental mobil Pak Sur menjadi legenda di Mojokerto, bukan hanya karena pelayanannya yang luar biasa, tetapi juga karena kisah perjuangan seorang pengusaha jujur yang tidak menyerah bahkan setelah kematian. Dan hingga kini, Andi tetap menjaga satu tradisi sederhana, meletakkan secangkir kopi hitam di meja setiap malam, sebagai penghormatan terakhir untuk Pak Sur, sang bos rental yang tak pernah menyerah. Beberapa tahun setelah kasus Wibowo berakhir, usaha rental mobil yang dikelola Andi terus berkembang. Gudang tua yang pernah menjadi tempat penuh misteri telah direnovasi menjadi ruangan penyimpanan modern, dengan peralatan yang canggih dan pencahayaan yang terang. Namun, bagi Andi, kenangan tentang Pak Sur masih hidup dalam setiap sudut tempat itu. Namun, kedamaian yang telah lama dirasakan mulai terusik kembali. Pada suatu malam, Andi menerima telepon dari salah satu karyawannya, Arman, yang menjaga kantor hingga larut malam. Suara Arman terdengar bergetar di ujung telepon. Mas Andi, saya tidak tahu bagaimana harus menjelaskan ini, tapi saya mendengar suara Pak Sur di gudang lama, kata Arman terbata-bata. Andi terdiam. Ia berpikir semua sudah selesai. Pak Sur sudah pergi dengan damai, dan kasus yang melibatkan namanya telah ditutup. Namun, rasa penasaran mengalahkan logikanya. Ia bergegas menuju kantor, meskipun waktu sudah mendekati tengah malam. Saat tiba di sana, Andi menemukan Arman berdiri dengan wajah pucat di depan gudang. Apa yang terjadi? Tanya Andi. Arman hanya menunjuk ke dalam. Saya mendengar suara langkah kaki, lalu suara seperti seseorang mengetuk-ngetuk dinding. Tapi, tidak ada siapapun di sana. Andi masuk ke dalam gudang dengan senter di tangannya. Segalanya tampak normal. Tidak ada benda yang bergeser, tidak ada tanda-tanda gangguan. Namun, ketika ia mendekati sudut tempat kursi tua Pak Sur pernah berada, ia menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sebuah cangkir kopi hitam, masih hangat, dengan aroma khas yang memenuhi ruangan. Jantung Andi berdegup kencang. Ia tahu ia tidak pernah meletakkan kopi di gudang itu sejak renovasi selesai. Ketika ia memeriksa lebih dekat, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di atas cangkir itu, ada selembar kertas kecil dengan tulisan tangan Pak Sur. Perhatikan sekelilingmu, Andi. Ada bayangan baru yang mengintai. Andi merasa tubuhnya kaku. Siapa yang bisa meninggalkan pesan ini? Pak Sur sudah pergi, dan kasusnya telah selesai. Namun, rasa gentar itu berubah menjadi kewaspadaan. Ia tahu, jika pesan ini benar, maka ada ancaman baru yang mengintai bisnisnya. Hari-hari berikutnya, Andi memperketat pengawasan di rental. Ia mulai memeriksa ulang data keuangan, memantau aktivitas karyawan, dan bahkan memperbaiki sistem keamanan. Namun, semakin ia mencari, semakin banyak hal mencurigakan yang ia temukan. Beberapa kendaraan rental ternyata digunakan untuk transaksi ilegal oleh oknum tak dikenal. Selain itu, ada laporan palsu yang disebarkan ke pelanggan tentang kondisi mobil yang buruk, membuat reputasi rental perlahan-lahan memburuk. Andi menyadari bahwa ini bukan sekadar masalah internal. Seseorang, atau sekelompok orang, sedang mencoba menghancurkan bisnisnya, sama seperti yang dialami Pak Sur di masa lalu. Suatu malam, Andi kembali bermimpi. Ia melihat sosok Pak Sur di sebuah tempat gelap, wajahnya lebih serius dari sebelumnya. Andi, aku tahu kau bisa melindungi tempat ini. Jangan biarkan mereka menang seperti dulu. Ingat, kejujuran selalu menjadi kunci. Ketika terbangun, Andi merasa tekadnya semakin kuat. Ia mulai menyelidiki lebih dalam, dengan bantuan seorang teman lamanya yang bekerja di kepolisian. Penyelidikan itu membawa mereka pada sebuah nama. Reno, seorang pengusaha muda yang baru memulai bisnis rental mobil di kota itu. Reno adalah seseorang yang ambisius dan tidak segan menggunakan cara licik untuk menjatuhkan pesaingnya. Andi mengumpulkan bukti tentang keterlibatan Reno dalam sabotase bisnisnya, mulai dari pengaturan transaksi ilegal hingga penyebaran fitnah kepada pelanggan. Semua bukti itu ia kumpulkan dalam sebuah laporan yang ia serahkan kepada pihak berwajib. Namun, Reno bukan orang yang mudah menyerah. Ketika menyadari bahwa Andi sedang menyelidikinya,
ia mulai mengirimkan ancaman langsung. Suatu malam, mobil Andi ditemukan dengan ban yang kempes dan kaca spion yang dipecahkan. Di dalam mobil, ada catatan bertuliskan, "Kau selanjutnya." Andi tahu ia harus bertindak cepat. Ia memutuskan untuk memasang jebakan. Dengan bantuan polisi, ia mengatur sebuah transaksi palsu untuk menangkap Reno dan komplotannya. Di malam penangkapan, Andi merasa kembali ke masa ketika ia harus mengungkap kebenaran tentang kematian Pak Sur. Reno akhirnya ditangkap bersama dengan beberapa anak buahnya. Ketika polisi menggeledah kantor Reno, mereka menemukan bukti rencana untuk menghancurkan bisnis rental Andi, termasuk dokumen tentang sabotase dan catatan ancaman. Setelah Reno dijatuhi hukuman, Andi merasa beban besar akhirnya terangkat dari pundaknya. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Andi kembali menemukan secangkir kopi hitam di gudang. Kali ini, tidak ada pesan, hanya aroma hangat yang memenuhi udara. Andi tersenyum kecil, merasa bahwa ini adalah tanda terakhir dari Pak Sur, sebuah ucapan terima kasih dan penghormatan atas perjuangannya menjaga warisan yang telah dipercayakan kepadanya. Gudang itu kini benar-benar sunyi, tetapi Andi tahu, semangat Pak Sur akan selalu ada di sana, menjaga tempat itu dari bahaya apapun yang mungkin datang di masa depan.